Halo sahabat-sahabat hidup, kali ini kita berjumpa dalam acara Dialog dari Hati ke Hati. Sekarang kita berada di Masjid Raya Istiqlal dan sudah bersama kita Imam Besar Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Kita akan berbincang-bincang tentang berbagai macam hal yang terkait dengan kerukunan dan persaudaraan yang akan kita bangun ke depan. Pak Prof, ini kita dengar kabar bahwa akan dibangun terowongan dari katedral ke Istiqlal, begitupun sebaliknya. Kira-kira dulu Pak Ustadz mengatakan bahwa ya kalau bisa sih pagarnya juga dirobohkan saja sekalian, tetapi ternyata ada semacam ini. Tapi ide untuk membangun terowongan ini seperti apa, Prof? Iya, Indonesia ini adalah simbol negara Muslim maju, negara yang berperadaban Islam tinggi dan trendsetter kecenderungan masa depan dunia Islam. Ya, betul. Jadi Masjid Istiqlal ini adalah suatu simbol negara dan juga sekaligus sebagai suatu simbol keindonesiaan. Di Masjid Istiqlal ini tegak berdiri rumah-rumah ibadah yang lain yang hidup rukun satu sama lain. Di seberang kita di sini ada gereja katedral, ya. Di sebelah sana ada gereja Immanuel Protestan. Nah, kebetulan kita sedang membangun basement karena kita sudah nggak memadai lagi. Jumlah pengunjung Masjid Istiqlal yang pakai mobil sekarang ini luar biasa banyaknya, sehingga kita nggak muat lagi. Nah, sudah nggak memadai lagi, maka terpaksa kita bikin perluasan space untuk parkir. Nggak ke sampingnya nggak ada lagi, karena ini kan dikelilingi jalan raya ya. Maka terpaksa kita bikin 2 lantai ke bawah. Nah, tetapi insya Allah dengan hadirnya basement 2 lantai ke bawah, persis di hadapannya katedral ya kan, karena memang mulutnya Istiqlal itu, pintu besarnya itu persis berhadapan dengan katedral. Maka basement itu nanti berfungsi agar orang yang mau ke Istiqlal itu tidak perlu menyeberang jalan atas, tapi langsung masuk ke bawah melewati samping katedral. Demikian pula sebaliknya, tidak perlu ngantri lagi untuk keluar karena ada jalanan di depan kita kan, tentu juga orang mau lewat ya kan. Maka itu langsung kita nyebrang di bawah basement itu masuk ke depan kantor pos itu kan. Dengan demikian terowongan di bawah yang ada di hadapan Istiqlal dan katedral itu akan sangat membantu manuver parkir Masjid Istiqlal. Nah, kita juga berterima kasih ya kepada katedral mau menyiapkan lahannya untuk kita gunakan manuver parkiran Istiqlal keluar masuknya di samping masjid, di samping katedral. Nah inilah yang disebut oleh Pak Presiden kita itu terowongan silaturahim. Iya. Silaturahim itu artinya menjalin kerjasama bukan hanya antara katedral dengan Masjid Istiqlal, tapi pengguna jalan raya tidak termacetkan lagi dengan adanya lalu lalang di atas jalan raya itu. Kenapa? Karena kita pakai bawah tanah. Bawah tanah itu ya. Kalau selama ini kan kalau ada perayaan di Istiqlal, parkir di katedral, sebenarnya juga. Betul. Tapi juga kadang-kadang bukan kadang-kadang sih ya, pada hari Idul Fitri katedral juga menjadi tempat untuk sholat Id dan segala macam. Ini punya makna yang mendalam begitu. Ya, frekuensi hari-hari besar Islam itu lebih banyak di Istiqlal daripada katedral. Dan kita berterima kasih juga bahwa katedral itu mau meminjamkan lahan parkirnya untuk digunakan oleh jamaah Jumat kita, oleh jamaah Idul Fitri, jamaah Idul Adha, ditambah lagi dengan peringatan 1 Muharram, hari Maulid, kemudian Isra Mi'raj, ditambah lagi dengan event-event besar Istiqlal. Maka kita nggak cukup parkir. Nah, untungnya saudara kita yang di tetangga itu ya, katedral mau meminjamkan lahan parkirnya yang luas juga ya untuk kita gunakan. Saya pikir nggak ada masalah. Bahkan ini juga menjadi simbol kebanggaan Indonesia bahwa di dalam satu lahan yang terbatas tapi ada berdiri rumah-rumah ibadah satu sama lain, itu saling menghormati, saling membantu, saling kerjasama satu sama lain. Jadi ini pemandangan yang jarang terlihat di dalam dunia manapun juga, karena memang katedral dan Istiqlal menjadi simbol yang sangat kelihatan di permata bagaimana kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Begitu ya, Prof ya. Nah, dalam masyarakat maritim stratifikasi sosial itu lebih egaliter bandingkan dengan masyarakat kontinental. Kasta-kastanya itu bertingkat-tingkat.
Nah, kalau Profesor Ruben Levy, stratifikasi sosial dunia Islam pada waktu Rasulullah masih hidup itu ada 12 kasta. Yang paling rendah itu adalah perempuan, budak, ajami, non-Arab maksudnya. Yang paling tinggi adalah laki-laki Quraisy, jenisnya etniknya Bani Hashim. Nah itu ada 12 kasta. Nah kalau di Indonesia kita hampir nggak punya kasta. Siapapun boleh menjadi kepala negara. Tapi kalau di Timur Tengah sana jangan mimpi kepala negara kalau nggak ada darah birunya kan. Betul. Iya. Nah jadi ini kita satu udah terbukti ya Pak. kontribusi. Anak petani pun bisa menjadi kepala negara. Pak Jokowi kan misalnya kan. Ya jadi inilah Indonesia. Saya kira trendsetter ke depan Islam Indonesia ini akan menjadi model bahwa Islam itu tidak mesti harus berhadapan-hadapan dengan kemodernan zaman, toleransi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, ekonomi modern dan seterusnya. Itu bisa paralel dan Islam Indonesia membuktikan. Dan di samping Islam tentu juga ada agama-agama lain yang sangat-sangat akrab. Artinya Indonesia sebetulnya bisa menjadi role model untuk menunjukkan wajah Memang Islam sudah yang menjadi moderat, model yang inklusif gitu Prof. Iya. Islam Indonesia itu Islam yang tersenyum, bukan Islam marah. Iya. Dan juga memang punya kearifan lokal dalam setiap menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam berbagai peristiwa yang berkaitan antara suku, agama selama ini, begitu Prof? Kita harus bergembira dan menyambut baik kalau umat beragama kompak. Jangan ada yang bersedih kalau umat beragama ini kompak. Iya betul. Nah, jadi siapapun kalau itu ada orang sedih melihat kok ini kompak sih antara Katolik dengan Islam, katedral dengan Istiqlal, katedral Istiqlal dengan Immanuel, dengan rumah-rumah ibadah yang lain. Justru kita harus bersyukur karena kita menjadi role model bahwa antara umat beragama boleh agama berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa, satu tanah air, menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Dan memang di berbagai tempat kalau kita melihat ada banyak gereja berdekatan, bahkan dindingnya bersebelahan. Prof. Benar, banyak sekali. Banyak sekali contoh-contoh yang perlihatkan bahwa dan sebetulnya itu pemandangan yang sulit ditemukan di negara-negara Muslim yang lain. Iya. Prof, ini Prof tadi mengatakan bahwa memang DNA kita toleran, tetapi belakangan kita lihat ada benih-benih intoleransi di kalangan kelompok tertentu. Ini kenapa bisa terjadi, Prof? Ya begini, terjadi pembengkakan kualitas umat beragama di Indonesia. Ya, umat Islam Indonesia itu semakin mendalami agamanya, tetapi mungkin kadang-kadang juga dalam membaca teks keagamanya itu terlalu tekstual, ya kan. Agama-agama lain juga mungkin hal yang sama juga terjadi. Agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha juga semakin dalam intensif mempelajari agamanya, mungkin juga pendekatannya terlalu tekstual juga, sehingga apa jadinya kalau hanya pendekatannya tekstual tidak kontekstual. Karena itu saya menghimbau kepada siapapun juga umat beragama apapun, mari kita membaca kitab suci kita itu dengan pendekatan tekstual satu sisi, tapi juga jangan melupakan pendekatan kontekstualnya. Nah, inilah hakikat keberagamaan kita sendiri. Islam, agama apapun di Indonesia itu harus menjadi kontribusi untuk terwujudnya bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat. Kemajemukan bukan penghalang untuk meraih kemegahan bangsa. Justru kemajemukan itu akan selling point, nilai jual yang sangat penting untuk menjual inilah Indonesia, betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan hanya dalam mitos, bukan hanya dalam wayang, tapi ini fakta kita buktikan. Indonesia itu adalah suatu negara yang real demokratis, real tolerans, real mempertahankan hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin, etnik, agama, kepercayaan. Iya. Karena tokoh agama menjadi role model juga, menjadi teladan dari jemaah masing-masing, begitu Prof ya. Semua orang harus memelihara statementnya. Ya, ingat bahwa kita setiap kali pembicaraan kita sekarang ini kan penuh dengan rekaman. Dulu kan boleh. Ya, ini off the record. Sekarang nggak ada lagi off the record, kan semua orang merecording, ya kan. Jadi yang paling penting buat kita sekarang ini hati-hati dalam membuat satu statement. Sebab boleh jadi menurut kita bagus, tapi dipotong-potong, didramatisasi sedemikian rupa, dipolitisir sedemikian rupa, sehingga muncullah konflik. Nah, oleh karena itu hati-hati pun kena, apalagi kalau apalagi hati-hati ya. Terutama untuk public figure, pemerintah, tokoh agama. Jangan sampai salah statement, sebab itu bisa menimbulkan kekisruhan dalam kehidupan berbangsa. Kembali tadi pada upaya-upaya, ada deklarasi Abu Dhabi, ada pertemuan tokoh umat beragama. Bagaimana supaya ide besar itu bisa sampai pada terutama orang muda kita, bagaimana? Betul. Deklarasi Abu Dhabi, di situ bertanda tangan Paus dengan Syekhul Azhar. Ya. Kemudian juga kemarin ada menarik lagi tukang konferensi
internasional dunia Islam ini dipusatkan di Al-Azhar Cairo University. Itu juga ada deklarasi Kairo yang sangat penting untuk kita simak bersama. Dan saya menghimbau kepada tokoh-tokoh umat beragama itu agar deklarasi Al-Azhar Kairo Mesir itu juga disosialisasikan bersama dengan deklarasi Abu Dhabi. Nah, kalau semua kita mampu mengadopsi, menginternalisasikan di dalam diri pikiran apa yang dituangkan di dalam deklarasi bersama di Kairo dan di Abu Dhabi itu, saya kira persaudaraan kemanusiaan kita itu, ukhuwah insaniyah itu akan semakin kokoh. Dan yang untung kalau seperti itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan, ya. Berkali-kali Prof mengatakan bahwa titik temu agama-agama sebetulnya pada soal kemanusiaan, humanity yang menjadi concern bersama begitu, Prof. Humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu sama kok. Ya kalau orang bicara dengan hati nuraninya pasti akan nyambung satu sama lain. We are the same, kita kan sama. Ya. Yang penting kalau ada perbedaannya, mari kita jadikan perbedaan itu sebagai suatu kekayaan. Jangan menganggapnya perbedaan itu sebagai suatu malapetaka, enggak. Justru turis banyak datang itu karena bisa kok ada pluralitas masyarakatnya, tapi kok bisa kompaknya sedemikian itu magnet tersendiri bagi bangsa Indonesia. Mungkin Prof bisa cerita sedikit punya pengalaman pribadi kah bertemu dengan pastor, bertemu dengan kardinal dalam percaturan global selama Prof menjalin persaudaraan, perdamaian di antar bangsa-bangsa, Prof. Iya, pengalaman pribadi saya banyak. Ya. Ketika Paus Benediktus, Paus Yohanes Paulus meninggal ya kan, saya juga mendapatkan undangan, ya, bersama tokoh-tokoh masyarakat yang lain dari Indonesia ya. PBNU ada, PP Muhammadiyah juga datang. Saya nggak tahu sebagai apa, saya undangan khusus juga. Ya, jadi ada 2 juta orang akan mengikuti misa itu. Jadi saya bertemu di bawah pohon karena kan ngantrinya lama itu ya. Nah, ketemulah saya dengan suster-suster itu yang warnanya agak gelap ya. Saya nggak ngerti bahasa Inggris ya. Dia juga saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya pikir orang Afrika ya kan. Atau saya pikir negara-negara mana gitu. Ya. Ada sekitar 20-an. Hampir 1 jam saya ngobrol dengan mereka. Saya bahasa Inggris, dia juga bahasa Inggris. Tapi terbata-bata. Begitu ada tamannya datang, pakai bahasa Indonesia. Ternyata semua bahasa, ya Allah, kamu orang Indonesia. Bapak juga orang Indonesia. Iya. Saya dari NTT. Berapa orang di sini? Kami ada 700-an orang dari NTT di sini. Petugas-petugas yang ternanya di sana itu, waduh, saya pikir, wah ini Indonesia ini juga suatu kebanggaan tersendiri. Etnik yang paling banyak terlibat dalam panitia teknis pada pemakaman Paus pada waktu itu, suster Indonesia paling banyak. Ditarik dari berbagai macam negara untuk datang. Saya pikir bukan orang Indonesia, ternyata orang Indonesia. Semua di sekitar saya itu tadi. Jadi ini akhirnya setelah diketahui saya orang Indonesia, saya dapat beberapa kemudahan ya kan, tidak lagi ngantri. Pak mau melihat nggak mayatnya Paus? Kami bantu lewat pintu khusus. Tapi karena saya banyak orang, teman-teman nggak enak ya saya bilang nggak usah lah. Kalau nanti saya mau egois ya, kan senior kita juga ada, nggak enak lah bagi saya. Orang seperti saya junior masa lewat sana, sementara senior-senior saya enggak. Saya mau, tapi kalau itu Pak kami minta hanya 1 orang aja, nah kalau banyak nanti diprotes. Udah kalau begitu saya nggak usah, demi kebersamaan. Iya. Artinya memang orang harus punya pengalaman dalam pluralitas itu ya, Prof ya. Iya, banyak lagi pengalaman yang lainnya. Jadi saya, insya Allah saya membuktikan bahwa apa kata agama dan pimpinan agama-agamanya itu insya Allah kalau kita berangkat daripada sebuah niat yang luhur, ya maka kita akan pun juga diterima oleh niat yang luhur pula. Bahasa Arabnya itu kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat luhur itu pasti akan diterima dengan hati yang luhur. Ya, hati yang luhur itu menembus sekat-sekat agama, kepercayaan dan etnik. Kalau kita bersikap baik, akhlakul karimah kepada orang lain, pasti orang itu juga membalas hal yang sama kan? Karena we are the same. Iya, betul. Okay. Baik, Prof. Sahabat-sahabat hidup, demikian perbincangan kita bersama dengan Imam Besar Istiqlal. Atas perhatian, semoga perbincangan ini mencerahkan dan untuk Indonesia yang lebih baik, kita berbicara dari hati ke hati untuk Indonesia yang semakin baik. Saya dan Imam Besar mohon diri, sampai bertemu di episode berikutnya.